Halo, jumpa lagi dengan saya Arif, dan kali ini saya mau membahas ini. Apa ini? Ya, langsung aja kita tonton videonya sama-sama. Oke, jadi benda yang ada di depan saya ini adalah Remax Voice Recorder atau voice recorder perekam suara dari Remax ya. Jadi ini adalah Remax Voice Recorder Digital Stereo High Definition Recording RP1. Kapasitas internalnya 8 GB, kemudian bisa dibuat ngerekam sampai 32 jam. Di bagian belakang di sini ada dua varian, yang gold sama black, dan keterangan ini spesifikasinya ya. Di sini ada long time voice recording, voice controlling recording. Nah, ini mungkin kayak kalau kita ngomong dia akan otomatis ngerekam mungkin. Various audio format itu format keluarannya, dan yang lain di sini ada high speed USB interface, kemudian high fidelity loudspeaker, jadi ada speakernya, dan ini ada halaman Facebook dan Twitter. Oke, ini spesifikasinya nanti bisa saya tulis ya. Di bagian samping ini ada boxnya, ini ada barcode, dan sebelah sampingnya lagi kosong. Oke, langsung aja kita unboxing dalamnya seperti apa. Oke, jadi ini cuman covernya aja ya ternyata. Dan ini ada boxnya, hitam polos, ada tulisan Remax. Nah, sisi-sisi lainnya polos. Oke, langsung aja kita buka. Oke, packagingnya lumayan eksklusif ya. Jadi ada box, kemudian ada box lagi, dan ini alatnya atau perekam suaranya, voice recordingnya. Oke, ini dapatnya yang warna hitam ya. Bahannya sih bagus, bukan dari plastik, dan beratnya bisa dibilang lumayan berat, mantap dipegang. Ukurannya nggak terlalu besar, kecil, jadi pas ya kalau dipegang gini, mantep banget. Oke, kita coba buka lainnya, dapat apa aja. Jadi ya, jadi ini aksesoris. Kita buka aksesorinya apa aja ini ya. Kabel USB mungkin untuk charging dan ngopi data ke PC atau laptop. Dan ini adalah earphone. Ini dapat earphone juga ya. Kenapa dapatnya earphone ya, bukan mikrofon? Karena ini perekam suara, harusnya kan kalau dapat mikrofon lebih bagus ya buat merekam. Oke, jadi ini earphone-nya, earphone nggak ada mereknya sih ya, standar. Kirain ada mereknya Remax gitu. Dan colokannya ini TRS. Jadi oke, nanti bahas aja nanti. Dan ini dapat busanya sama cadangan. Dan ini buku keterangan, buku petunjuk. Oke, kita coba lihat dulu. Ini di bagian depan ada layar LCD kecil, kemudian ada tombol untuk ngerekam ya, tombol ada warnanya merah ini, dan juga ini tombol apa ini ya, tombol play. Sepertinya ini tombol play dan pause. Di sini ada lubang-lubang, kayaknya ini lubang speaker. Kemudian di samping di sini ada slot untuk memory card. Jadi kalau kalian internalnya sudah 8 GB, kalau dirasa kurang bisa kalian tancapkan memori di sini. Dan ini kayaknya switch on dan off ya, switch on off-nya. Cuman nggak ada tulisannya ini. Ini dalam posisi on atau off, nggak ada tulisan. Dan ini ada tombol, ada tulisan M. M ini untuk mungkin menu kali ya. Di bagian belakang ini ada plastiknya ya. Ini ada stiker genuine product, dan ini mereknya Remax. Nah, di bagian samping ini yang agak banyak nih tombolnya. Ini slot USB, kemudian ini fast forward atau untuk mempercepat mungkin ya. Ini ada tombol min plus. Ini kayaknya tombol volume naik dan kurangi volume. Dan ini backward. Jadi kira-kira seperti itu. Langsung aja kita coba nyalain. Ini kalau nggak salah switchnya ya, kita dorong ke atas.
Ya, dan langsung booting ya, langsung ke menu, nggak pakai ada kayak booting animasi merek itu, nggak, langsung. Untuk pindah menunya, oh ini volume ya, navigasi menunya pakai, woi ini gimana nih, woi, oh pakai tombol forward dan backward. Nah, ini menu-menunya ada recording, ebook, folder view, dan setting. Kita lihat dulu settingnya ya. Settingnya ini seperti apa? Oh, kalau mau masuk, wah ini pakai ini ya. Display setting dan lain-lain. Date and time, language, information, format, factory setting. Oke, kalau mau balik, baliknya pakai menu M ini ya. Dan saya mau lihat settingan audionya, dia pakai settingan apa? Recording mungkin ya, recording library, noise switch, ini apa ini? Record format. Nah, PCM tahu ya? Kurang tahu saya. Pilihannya cuma ada dua, PCM dan MP3. Defaultnya sih PCM record. Ini biarin ini aja kalau gitu. Kemudian bitrate-nya 512. Standarnya sih 512. Kalau di paling tinggi itu apa ya? Paling tinggi 1536. Kita coba yang paling tinggi aja. Recording sensitivity, ini mungkin sensitivitas mic-nya. Kita lihat. Ini grade 3 mungkin sedang ya. Oke, jadi seperti itu penampakan menu sekilas dari Remax RP1 voice recording. Sekarang gimana kalau kita coba rekam suara pakai ini, voice alat yang baru ini. Oke, langsung aja kita coba. Nanti langsung kita bisa bandingkan suaranya gimana hasil rekaman dari Remax RP1 ini, voice recorder RP1. Langsung pencet tombol merah ini ya. Oke, ini sudah ada petunjuk waktunya jalan. Tes cek 1 2 3. Tes 1 2 3. Ya, ini adalah suara yang direkam dari voice recording dari Remax RP1. Seperti ini suaranya. Tes cek 1 2 3. Tes 1 2. Bandingkan kalau ini suara dari Sony voice recording dengan mic Sony juga. Suaranya seperti ini. Kemudian kalau suara dari Remax RP1 suaranya seperti ini. Jadi waktu dipakai layarnya ini ada tulisannya ya. Cuman setelah beberapa saat mungkin dia ada mode untuk menghemat baterai, layarnya off. Tapi ini device-nya nggak off, dia masih tetap merekam. Ya, masih tetap merekam, masih proses rekamannya masih jalan ya. Dan ya, hasilnya kita akan nanti lihat dan bahas sama-sama. Oke, kalau sudah mungkin tekan tombol merah ini. Save, ada tulisannya save, dan kita coba dengerin. Oke, sudah ada waktunya jalan. Tes cek 1 2 3. Tes 1 2 3. Ya, ini adalah suara yang direkam dari voice recording dari Remax RP1 seperti ini. Oke, suara speakernya lumayan ya, lumayan kenceng ya. Untuk di dalam ruangan sini masih terdengar keras. Cuman ini sepertinya kok nggak ada colokan untuk mikrofon eksternal. Jadi ngerekamnya cuman dari mic internalnya aja yang ada di sini. Dan untuk ini adalah untuk monitor. Monitor itu maksudnya kalau kalian pas ngerekam, kalian langsung dengerin suaranya. Oke, langsung kita coba aja ya. Kita coba itu rekam sambil monitoring pakai headset bawaan dari ini. Remax RP1. Ini kanan kiri nggak ada tulisannya juga, bebas saja berarti ya. Kita coba langsung rekam. Tes cek. Oke, tes cek. Tes 1 2 3. Bentar. Ini mungkin headsetnya rusak atau gimana ya?
Tes cek 1 2 3 tes. Harusnya kalau monitoring suaranya masuk ke sini. Tapi ini enggak. Jadi saya ngomong, maksudnya ini ingin saya monitoring, saya dengerin hasilnya. Tapi kayaknya suaranya nggak keluar di headsetnya ini. Tes cek 1 2. Oke, kita matikan lagi ya. Nah, kita coba. Ini kok bunyi. Halo, tes cek. Tes cek, tes cek. Tes cek. Iya, kayaknya ini nggak tahu ini apakah produk saya yang ininya bermasalah, atau memang kalau waktu ngerekam nggak bisa dimonitoring, atau cuman ini fungsinya untuk dengerin hasil rekamannya aja lewat headset. Kita coba dengerin aja ya. Bener. Jadi kalau waktu kita ngerekam, kita nggak bisa dengerin hasil rekamannya lewat headset ini, monitoring nggak bisa. Tapi untuk dengerin hasil rekamannya bisa. Jadi ini headsetnya mungkin cuman buat dengerin hasil rekamannya, bukan buat monitoring. Nah, kalau monitoring itu seperti ini. Kita coba masukin ke device ini ya, Sony Voice Recording. Nah, kalau pakai ini bisa ada cek untuk headset. Jadi waktu kita ngomong, kita langsung bisa dengerin hasilnya. Jadi maksud saya monitoring itu seperti itu. Oke, kita lepas saja. Nah, nanti di hasilnya pasti akan ada suara gemersek-gemersek gitu ya. Oke, jadi kesan pertama saya sebelum saya dengerin hasil suaranya, saya suka dengan bodinya ya. Bodinya nggak plastik, nggak terkesan murah. Kemudian beratnya juga menurut saya oke ya. Beratnya itu pas, mantap untuk dipegang. Build quality-nya menurut saya bagus, cuman untuk tombol-tombolnya ini dia yang nggak goyang, nggak yang bener-bener firm gitu, cuman agak goyang. Kemudian yang saya sayangkan dari perekam suara ini, dia tidak punya tombol, tidak punya lubang audio jack. Jadi perekam ini kayaknya tidak bisa menggunakan mic eksternal seperti mic cepit atau mic lavalier seperti yang saya gunakan ini. Dan ini di sini dia cuman untuk monitoring, nggak monitoring juga sih, karena waktu kita ngerekam dia suaranya nggak bisa keluar ke headphone. Tapi kalau mau dengerin hasil rekaman bisa pakai headphone tadi, dicolokin ke sini. Dan untuk rekaman pakai mix eksternal kayaknya nggak bisa. Jadi penggunaannya seperti ini, kalian pegang deketin ke sumber suara. Atau kalau kalian dalam ruangan seperti di dalam rapat atau perkuliahan atau tempat lain, situasi lain, kalian bisa pakai ini, kalian nyalain, rekam, kemudian kalian taruh, dan sudah. Sepertinya penggunaannya lebih cocok untuk hal yang seperti itu. Dan juga mungkin untuk rekaman gini ya, rekam kayak wawancara. Nah, ini bisa pakai alat ini, ringkas, compact, dan saya suka dengan ini form faktornya. Kemudian untuk hasil suaranya saya belum dengerin, saya nanti setelah edit saya akan coba bahas suaranya gimana perbandingannya dengan yang saya biasa pakai Sony. Cuman yang tadi ini saya set ke bitrate-nya yang paling tinggi ya. Jadi apakah hasilnya bagus atau gimana. Dan juga saya mau cobain merekam suara pakai ini di lingkungan yang mungkin agak rame. Jadi apakah suara yang didapat atau direkam tetap jernih, kemudian suara-suara di background itu nggak terekam atau gimana, nanti kita akan coba bahas sama-sama. Tes cek 1 2 3. Ya, jadi ini saya coba rekam suara di tempat yang bising ya, di pinggir jalan. Apakah suara saya tetap terdengar dengan jelas? Apakah noise-nya juga minim? Dan apakah suara-suara motornya ya atau kendaraan yang lewat-lewat ini terdengar jelas? Kalau ini sih posisinya di itu ya, mic sensitivity-nya di angka 2 atau 3 medium. Dan ya, seperti ini hasilnya. Kalau direkam di tempat atau di situasi yang ramai, yang berisik, suaranya kira-kira seperti ini. Tes cek 1 2 3. Tes. Oke, gimana hasilnya? Langsung aja kita edit. Oke, jadi setelah kita rekam, kemudian kita dengerin di proses editing, dan hasilnya kalau menurut saya Remax RP1 ini suaranya bagus ya. Gak bisa dibilang ini di luar atau melebihi ekspektasi saya. Kalau hasilnya di dalam ruangan seperti yang bisa kalian lihat di video ini, hasilnya jernih,
kemudian minim noise-nya bahkan nggak kedengaran, dan suaranya juga terdengar jelas. Suara-suara noise di belakang kalau di dalam ruangan nggak terekam lewat sini, jadi yang terdengar aja suara saya aja. Bagus intinya. Kemudian kalau dipakai di luar ruangan menggunakan settingan yang sama, suaranya jadi kalau menurut saya agak jadi aneh, karena di sini kan ada kayak fitur untuk low noise cut ya. Jadi begitu di suasana yang rame, suara bisingnya itu kayak gimana ya, kayak diproses, noise cutnya itu kayak memproses, jadi suaranya jadi sedikit lebih kering. Kalau kalian pernah edit suara di aplikasi ya, seperti di Audacity, kemudian kalian coba hilangin noise-nya, kalau nilainya terlalu tinggi atau terlalu banyak kan suaranya jadi agak aneh, agak kering. Nah kalau di luar ruangan menggunakan settingan yang sama, hasilnya seperti mungkin kalau settingannya disesuaikan untuk di luar ruangan, jadi suaranya jadi lebih enak, lebih bagus. Kemudian saya juga suka dengan form faktornya ya, kecil segini, dipegang juga enak, mantap. Cuman yang agak sayang ini dia tidak ada colokan atau jack untuk mikrofon eksternal, jadi ngerekamnya ya gini, ini pakai mikrofon internalnya, jacknya ini jack headphone untuk mendengarkan hasil rekaman. Jadi kalau bikin video jadi tangannya harus pegang gini, jadi nggak bisa bebas gitu ya. Kalau pakai mic jepit kan enak, jepitin kemudian ditaruh di mana gitu, kita bisa gerak bebas tangannya. Cuman kalau ini sayangnya dia nggak ada jack untuk mikrofon, jadi kalau ngerekam ya gini. Harganya juga nggak terlalu mahal, di kisaran 300 sampai 400 ribuan kalian akan temuin ini. Ada dua varian ya, warna hitam sama gold. Nanti kalau kalian mau beli saya akan tulis linknya di deskripsi. Overall produk ini bagus untuk merekam suara, hasilnya jernih dan noise-nya juga bisa dibilang dikit banget. Cuman untuk penggunaan di luar ruangan mungkin settingannya bisa disesuaikan agar hasilnya juga tetap bagus. Kemudian sayangnya emang dia tidak ada jack untuk mikrofon, kemudian jack headphone ini juga tidak bisa untuk monitoring. Kesimpulannya ini rekomend banget buat kalian yang cari produk atau kalian cari perekam suara yang harganya nggak terlalu mahal dan hasil suaranya bagus, nggak yang seperti perekam suara yang harganya murah yang suara hasilnya cempreng. Kalian cobain beli ini Remax RP1 Voice Recorder. Oke, saya kira itu. Terima kasih udah nonton video ini dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Untuk link pembelian akan saya tulis linknya di deskripsi di bawah. Oke, terima kasih.